Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacang, pecinta batu bacang, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mereview ya barang yang baru datang dari Labuha ataukah Pulau Bacan. Ini baru sampai tadi sekitar habis Isya ya. Yang di sini kita akan bergambling ria lagi ya. Ini totalnya hampir 1 kilo ya, dari 3 bongkah ini. Ada yang coklat dan ini masih posisi gambling ya, meskipun di sini sudah dipotong. Yang kita akan identifikasi ya dari serat-seratnya dan kita senter nanti. Di sini kita sama-sama belajar ya, melihat bongkah ini. Yang tentunya ini tiga-tiganya masih gambling ya, dan tentunya kalau dibelah hasilnya bagus ya, maka itu sebutannya menang. Nah, jadi admin memainkan bongkah lagi untuk stok selanjutnya ya, sekitar hampir 2 kilo juga kita pesan ya, lagi masih dalam perjalanan. Ini yang baru sampai ke rumah ya, untuk kita sambil belajar bersama-sama. Tidak ada niat untuk menggurui Anda ataukah tidak ada niat untuk mengajari Anda buat yang senior ya. Ini buat edukasi juga buat teman-teman pemula ya. Jadi lampu bantuan saya taruh di sini. Nah, kita mulai dari yang sisi kiri ya. Yang sisi kiri ini tetap masih gambling ya. Di sini ada 2 tokian untuk bongkah yang pertama ini. Kita fokuskan ya. Tuh. Dia ini dari fisik pojoknya ini sudah agak beling ya. Nanti kita akan identifikasi seratnya. Ini beratnya adalah 271 gram ya. 271 gram, kurang lebih 1/4 kilo lah ya. Nah, ini bentuk fisiknya. Nah, yang seperti ini kalau di dalamnya semua begini ya, jadi sebutannya menang. Karena ini sudah beling, dan kalau dalam ilmu treatment bacan ini sudah sangat layak untuk di treatment. Dan ini posisi kering ya, ini posisi kering bongkahnya. Seperti ini kulitnya nih. Nah, ini saya dengan lampu bantuan yang di samping kanan. Nah, ini bacan Doko Majiko ya. Ini yang pertama. Kalau kita lihat tokiannya ya. Nah, ini tokiannya nih. Jadi hijau ya. Hijau bercampur coklat dan kebiru-biruan. Tuh. Ini bentuk bongkahnya. Jadi mudah-mudahan ya besok kita coba olah. Mudah-mudahan bisa menang kalau dibelah ya. Nah, ini yang disebut coklat cincau ya. Yang begini ini kalau di treatment 3 hari bisa 1 warna. Karena ini kalau di senter ya, ini dia coklat luber ya, coklat kemerahan bercampur dengan hijau. Nah, ini saya perdekat. Nah, kita menuju yang kedua ya. Ini yang kedua ini seperti hitam, tapi ini adalah coklat. Ini posisi kering ya. Tuh, kalau kita lap, ini hasil potongan gerinda. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, tingkat beling-belingnya. Tuh, ini hasil potongan gerinda, dan ini bentuk dalamnya seperti retak-retak ya, tapi bisa kita ambil di bagian
jarak-jarak retak-retaknya ini untuk menjadi cincin. Nah misalnya ini untuk dimensi 25 ya, kalau dipapas mungkin 22 atau 20. Nah bentuknya seperti ini tuh, ini pun dia bling-bling ya tuh, maksudnya fisiknya ada kilauan kacanya tuh, misalnya seperti ini. Dan ini di belakang ini logam ya, logam setelah saya senter. Tapi ini pun sebelum dipotong dia bentuknya logam begini ya. Nah kita nggak tahu dalamnya ini apakah dia coklat seperti ini ya, karena ini nanti kalau kita senter dia coklat ya, ataukah logam seperti ini ya. Nah ini beratnya 159 gram ya. Nah ini pun sudah dapat kita untuk cincin ya, untuk beberapa kalau seandainya belakangnya adalah logam. Nah ini untuk tokiannya ya. Nah ini tokian atau hasil potongan sebagian ya, nih tuh Anda bisa lihat ya, ini belum kita senter, nanti kita akan identifikasi. Nah ini coklat nih tuh, ini bentuk kulitnya. Dan yang satu yang kecil yang ini ya tuh, ini meskipun krilik-krilik ya, tapi ini sebenarnya coklat. Dan yang paling besar di sini adalah yang ketiga ini ya. Ini yang ketiga ini 433 gram atau hampir setengah kilo lah ya, beserta tokiannya di sini. Nah ini bentuknya ya, ini dari fisiknya kayaknya serem banget ya, kayaknya muda bercampur dengan logam-logam di sini tuh. Tapi setelah ditoki ya, ini ternyata dalamnya ini lumayan beling ya, dengan coklat. Nanti kita akan senter. Nah jadi kita nggak tahu isi dalamnya ini, karena tampilan fisiknya memang menyeramkan ya, dan ini masih gambling. Nah jadi saya bermain gambling lagi ya, untuk kita mencoba keberuntungan. Nah di sini pun yang ada seperti combong ini, dia dalamnya setelah saya perhatikan dia itu kristal ya. Ini kita coba perhatikan yang seperti lubang ini, di dalamnya ini dia sangat-sangat bisa disebut kristal ya, atau di sisi yang setelah terkupas di bagian kulit seperti yang ini ya. Nah jadi kita nggak tahu nih dalamnya ya, besok kita coba potong, kalau sempat kita videokan ya. Nah kalau dibelah dapatnya begini ya, yang seperti agak kaca dengan coklat, yang menang tentunya ya. Kalau dibelah bisa harganya juga menjadi lebih tinggi. Kalau isinya logam ya zong ya, dan saya sudah memang mempersiapkan dana khusus ya dari keuntungan-keuntungan bacan ya, yang tentunya kalaupun zong ya saya ikhlas lah. Nah ini sekitar 433 gram. Kalau kita lihat tokiannya ya, ini dia ya tuh, ini tokiannya. Jadi dalamnya ini agak seperti kaca lah bongkahnya. Dan kita akan belajar bersama-sama ya untuk menyenter. Nah yang seperti ini kalau saya pegang ini sudah layak treatment untuk menghilangkan si coklat ini dan menaikkan warnanya. Tuh ini tokian dari yang di sini ya, tuh Anda bisa lihat. Dan ini juga tokian samping di sana ya, di areal sini ya. Tuh ini tokiannya, contoh tokiannya. Jadi ini menakutkan tapi ada harapan ya, karena kalau belum dibelah kita nggak tahu harapannya ini dan tokian-tokiannya. Nah sekarang kita coba senter ya, untuk identifikasi yang layak. Mungkin contoh yang Anda bisa beli seandainya punya dana untuk membeli bongkah ke Labuha ataukah ke teman seller-seller penjual bongkah. Nah misalnya dari yang di sini ya, yang sebelah kiri yang 271 gram ini, kita mulai lihat dari tokiannya, kita identifikasi ya supaya sama-sama belajar. Nah saya pengalaman untuk mengolah bongkah ya sekitar 6 kali lah kalau bongkah bacan ya. Jadi dari yang bisa berubah itu atau yang layak treatment itu saya sudah lumayan mengerti ya, lumayan mengerti. Nah
ini tokiannya tuh, kalau kita senter dari depan ya, atau kita coba matikan lampu bantuan ya. Nih, ini bentuk bongkahnya. Nah, ini kita nggak tahu nanti dalamnya ini ya, jadi ini kita identifikasi tokiannya ya. Nih ya. Nah ini yang disebut coklat kemerahan ya, dengan totol-totol di sini. Ini juga tokiannya yang satu. Nah ini yang saya bilang 3 hari ini bisa hilang kalau di treatment ya, menjadi biru. Ini yang disebut coklat kemerahan yang paling cepat hilang ya, karena saya pernah juga mengolah bongkah seperti ini dan melihat hasil setelah di treatment. Jadi mentreatment bacan itu di komunitas bacan itu hal biasa ya, supaya Anda tidak tabu. Jadi dia di lab pun dia natural ya, mungkin karena kandungan chrysocolla ini yang menguap sehingga tidak terdeteksi oleh lab gemologi ya. Nah ini tokiannya yang dari sini ya. Nah sekarang kita coba angkat bongkahnya yang 271 gram. Nah kalau kita coba pasang tokiannya ya, yang ini, nah seperti ini. Nah ini 271 gram, dia 2 tokian. Mudah-mudahan kalau dibelah hasilnya hijau semua ya. Kalau treatment ini sudah sangat layak treatment untuk di treatment ya. Kita akan senter. Nah ini itu ya. Jadi hasilnya hijau, insya Allah ini ya. Mudah-mudahan kalau dibelah bisa ada rezeki tuh. Karena ini bobotnya berat banget ya, dia bunyinya juga berbeda kalau dari bongkahnya. Ini yang satu ini, kalau yang dua ini saya nggak tahu ya, tapi ini ada harapannya lah, karena senter banyak masuk di setiap sisi-sisinya ya. Nih, atau kita coba di tokian lain. Nah ini yang saya bilang tokian yang satuan, ini yang disebut coklat kemerahan yang paling cepat kalau di treatment ya. Nah nih bentuk senterannya tuh, karena ini udah jelas ya, ada biru dan coklatnya. Jadi yang kemerahan di sini ini bukanlah gurango ya. Nah merahnya ini pernah saya mengolah dan mentreat ya, dan itu sangat cepat berubahnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, treatment dalam batu bacan untuk merubah dia ataukah merawat dia semakin menjadi biru atau menyala itu adalah hal biasa. Dan tidak semua bongkah bisa di treatment seperti yang saya bilang ya. Tuh, ini bentuk belakangnya nih, kulitnya kulit putih ke kuning-kuningan ya. Jadi ini ada harapan kalau dari intipan ya, mudah-mudahan bisa jadi rezeki untuk kita olah. Nah ini yang pertama. Kalau semua sisi nih dia masuk semua cahaya ya. Kalau saya perhatikan logamnya itu sangat minim tuh, atau di sini ya. Nah ini yang pertama nih, kalau kita nyalakan cahaya lampu ya seperti ini. Nah ini saya perdekat lampu bantuan tuh begini ya, ini posisi kering ya tuh, Anda bisa lihat kilapannya ya. Mudah-mudahan ini menang ya. Kalau layak treatment, ini sudah layak treatment dari bentuk fisiknya ataukah tokiannya nih ya. Nah sekarang kita lihat yang kedua ya, kita akan senter lagi, matikan lampu bantuan seperti ini. Nah ini yang kedua ya, kita akan lihat hasil tokiannya dulu ya. Ini juga sudah bodinya itu agak-agak kaca ya. Kita akan lihat hasil senternya dari depan dulu. Nah seperti ini. Ini coklat ya tuh, ini yang disebut coklat tai kebo ya tuh, Anda bisa lihat senterannya, dia plong ini tuh. Dan ini coklat lumer. Nah ini tokiannya nih. Jadi yang kedua ini ada harapannya juga ya, meskipun ibaratnya belakangnya yang di sini nanti adalah logam, tapi masih bisa dapat di bagian depannya ya tuh. Nah ini yang jenis cepat berproses ya tuh, dari coklatnya. Kalau fisiknya sudah lumayan beling lah. Nah yang selanjutnya yang ini nih, tokian kedua ya, kita lihat. Nah tuh, ini coklat kemerahan dengan coklat yang disebut tai kebo ya tuh. Seratnya mah Anda bisa lihat nih, dia sudah halus banget seratnya ya. Ke posisi sini kita lihat tuh, ini sudah terlihat basic birunya ya.
Kalau fisik besarnya kita lihat ya. Nah, ini kelihatannya dia seperti hitam ya kalau kita flash dari depan, tapi di sini sebenarnya coklat nih. Ini yang disebut fisiknya sudah bling nih. Nah, ini pun hasil potongan gerinda. Nah, ini yang ditakutkan di belakang ini apakah logam ataukah dapat bahan ya. Tapi saya lihat basic potongannya awalnya pun begini ya, tapi dalamnya seperti ini, full coklat. Kita akan lihat ya. Nah, ini nih kita senter tuh. Dia hijaunya ini mantep ya. Ini coklat nih. Tuh. Mudah-mudahan ini dapat sampai dalam-dalamnya ya. Dan untuk yang bahan yang layak di treatment itu, yang seperti saya bilang ke teman-teman ya, pedagang bongkah itu juga sudah tahu, sudah mengerti treatment. Jadi yang layak treatment, yang bodinya kaca, sudah pasti harganya juga lumayan ya. Meskipun gambling itu juga lumayan ya. Ini kan masih sebutannya gambling lah, karena dalamnya belum kita black lagi ya, meskipun ada contoh potongannya. Nah, seperti ini ya. Jadi bukan tembusnya kalau bacan itu ya, tapi Anda bisa lihat nih seratnya. Tuh, saya perdekat. Nah, ini yang begini ya, kalau sudah melalui proses perawatan atau treatment, ini bisa malah menjadi yang giwangnya mantep ya. Tuh, ini yang fisik kedua. Kalau belakang ini logam ya, logam semua yang saya lihat, mangan dan logam ya. Seandainya ini zong ya, di sini dibelah nggak dapat apa-apa ya, tapi di bagian di sini masih bisa dapat lah untuk beberapa pieces yang kita olah ya. Tuh, ini tampilan fisiknya. Tuh, ini bling-bling. Nah, sekarang yang terakhir kita lanjut ya, ini sambil kita belajar untuk bongkah. Kalau seandainya Anda mau membeli ya, dia bentuk beling-beling fisiknya seperti itu ya. Misalnya ini tuh, nih seratnya Anda bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga ini ya, ini yang 433 gram atau hampir setengah kilo ya. Kita akan coba senter ya untuk lihat bentuk fisiknya. Nah, ini yang disebut kulit muda nih luarnya ya. Dia mirip-mirip virus Persia tuh. Ini muda ya. Dan saya tidak berharap banyak di bongkah ini, tapi yang memberikan harapan ya, Anda bisa lihat di sini. Ini sudah agak kaca ya tokiannya, atau di sini tokian kedua. Di sini ya, nanti kita senter, dan di lubang ini yang ada seperti combong besar, dalamnya saya lihat ini kristal ya. Kalau dibelah isinya coklat full, serat halus ya, menang ya. Kalau logam ya nggak apa-apa, saya ikhlas ya, karena memang dananya adalah sisa-sisa perjuangan juga dalam keuntungan bacan tuh ya. Kita akan coba senter ya, kita matikan lampu. Nah, ini nih bentuk gelapnya. Ini semua layak treatment yang di bagian tokiannya ini ya, supaya teman-teman tahu tuh. Ini lumayan masuk cahaya ya. Tuh. Dan kulitnya saja ini yang menyeramkan, tapi dalamnya ini dari tokian itu sangat-sangat seperti kaca, coklatnya juga mantap ya. Nah, ini yang saya bilang dalamnya malah mengkristal, dan di sisi sini nih harapan. Ini di sisi sini nih dia sangat-sangat keras ya, bodinya bling. Nah, ada juga di sebagian-sebagian sisi yang saya lihat setelah terkupas kulit itu ada kira-kira harapan lah ya untuk bisa menang. Nah, misalnya di sisi sini juga tuh, ini coklat kemerahan. Nah, ini luarnya yang menakutkan ya. Mudah-mudahan aja besok kalau ada sempat saya videokan ketika kita potong ya, mudah-mudahan ada rezeki. Kalau tokiannya sih lumayan kaca ya. Tuh, ini tokiannya nih. Ini kulit yang seram luarnya nih. Ini tokiannya dalamnya ya. Mudah-mudahan menang ya. Ini coklat tuh. Ini coklat kalau kita lihat dari sini tuh. Nih tokiannya. Nah, ini juga tokiannya nih. Nah, ini yang di dalam yang kena tokian nih lumayan kaca fisiknya ya. Tuh tokiannya.
Nah, seperti itu untuk unboxing bongkah ya. Ini kita bergambling ria lagi. Mudah-mudahan menang ya. Karena kalau dalamnya mantep bodinya, insya Allah bisa menjadi rezeki yang lumayan. Kalaupun zong sudah ikhlas ya, karena rezeki-rezeki sisa perjuangan yang saya memang persiapkan ya, kalau bisa sih menang gitu ya. Tapi itulah resiko untuk bermain bongkah. Kalau mental Anda kurang kuat, lebih baik jangan ya, karena ada juga teman yang sampai jual mobil ya, jual motor ketika beli bongkah karena ilmunya belum terlalu paham. Setelah belah zong ya, garansi dari sana tidak ada, sehingga ya auto tutup kitab ataukah berhenti ya, karena tidak cuman modal saja yang cukup dibaca nih, ilmunya juga penting untuk mengenali model-model bongkah, baik itu yang seperti ini ataukah yang gelap seperti ini. Ini kalau di treatment ataukah diolah malah bisa menjadi giwang, karena saya pernah melakukan itu sendiri ya, dan melihat hasilnya sendiri. Dan yang seperti ini juga, ini yang paling menakutkan ya, tapi tokiannya memberikan harapan. Nah, mudah-mudahan ya Anda bisa melihat contoh bongkah untuk kira-kira kalau seandainya Anda mau berani main gambling, atau kalau Anda mau aman, Anda baiknya membeli potongan yang sudah berwarna biru ya. Tapi biasanya kalau yang sudah biru, potongan yang sekotak jempol saja sudah harganya sangat-sangat mahal ya. Nah, ini pun Anda harus tahu yang mana layak treatment dan mana layak untuk dibentuk jadi batu indah yang layak dipakai. Nah, seperti itu ya. Untuk kesempatan kali ini, untuk review kita unboxing juga. Besok insya Allah kalau datang lagi ya sekitar 3-4 hari ke depan, itu hampir 2 kilo ya, kita unboxing juga. Nah, terima kasih sudah menonton video Maniak Bacaan ini. Semoga berkah, bermanfaat edukasi ini, sambil Anda melihat bentuk-bentuk fisiknya. Jadi bukan tembusnya, tapi ini salah satunya bling-blingnya ini ya. Ini yang poin dalam nyari bongkah. Dan coklat Anda harus tahu, coklat yang berubah yang sering saya jelaskan di video. Semoga berkah, bermanfaat. Tidak ada niat untuk mengajarkan ya atau sok pintar, tapi ini sama-sama belajar buat teman-teman Nusantara yang baru mengenal bacaan juga, supaya dalam membeli bongkah tidak Anda beli mahal tapi setelah itu Anda menangis ya. Minimal ada edukasi dari admin Maniak Bacaan. Buat yang belum subscribe, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Aki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.